ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah, zat yang telah memfasilitasi seluruh bentuk nikmat kepada kita. Semoga dengan nikmat ini kita senantiasa memaksimalkan diri kita, memaksimalkan keimanan kita, ketaatan kita, hidup kita, agar kita bisa mencapai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat insyaallah, amin. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, malam ini tampil memberikan amanah kepada kita untuk mendiskusikan bersama tentang tampil baru di tahun 1445 Hijriah. Mungkin ada hubungan dengan besok tahun baru Hijriah. Hah? Oh iya, sekarang ya betul. Komariah hitungannya maghrib, Masya Allah. Terima kasih Pak Ji. Di beberapa tempat yang saya lewati tadi sudah mendesain panggung, soundnya sudah dites, peringatan malam tahun baru Hijriah dan seterusnya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tahun baru, harus ada tampilan baru, tampilan berbeda dari tahun yang lalu dan tahun yang akan datang ini. Insya Allah sebenarnya dan sesungguhnya tidak ada yang baru, karena amal yang kita lakukan ini dari dulu sampai hari kiamat ya seperti itu. Sholat ya seperti itu, zakat, puasa, haji, umroh ya seperti itu semuanya, kecuali memang orang-orang yang memiliki i'tiqadiyah, keyakinan-keyakinan yang batil, yang sesat dan menyesatkan, baru kemudian memiliki pemahaman-pemahaman yang baru. Makanya sesuatu yang baru, jadid, itu adalah bid'ah. Karena jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran kita ini adalah ajaran-ajaran salaf, ajaran yang terdahulu. Contoh kemudian belakangan ini mulai riuh tentang haji umroh tidak usah ke Saudi, kan gitu ya, cukup di Az-Zaitun. Sholat belum diwajibkan karena pada saat ini masih periode Mekah. Wajibnya sholat itu di periode Madinah. Jadi belum masuk tahapan fase Madinah, maka sholat itu belum wajib. Gitu. Banyak pemahaman-pemahaman baru yang diyakini kebenaran oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tahun baru 1 Hijriah ini di tanggal 1 Muharram ini nggak ada perbedaan Pak ya? Sama ya, nggak ada perbedaan ya. Jadi yang beda itu hanya cuman tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal ya, dengan 9 Dzulhijjah gitu ya. Itu yang seringkali terjadi perbedaan. Tapi insya Allah 1 Muharram ini bulan Syuro, dan orangnya nggak ada yang beda, semua sama. Dan kita bersyukur jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat hidayah,
bisa hadir membersamai di masjid ini dalam rangka untuk saling tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Saling berpesan-pesan antara sesama kita tentang kebenaran, bahwa al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu sejatinya hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Kita berpesan-pesan antara satu lain untuk memiliki tingkat kesabaran, karena memang hidup ini ujian, ke depan semakin berat, semakin kompleks, semakin komplit permasalahannya. Iman dipertaruhkan di sini. Semakin tinggi iman seseorang, maka berbanding lurus dengan besarnya ujian keimanan yang akan dirasakan. Dan orang yang beriman tidak pernah sepi dari ujian. Ujian apa saja? Sampai kemudian kematian memisahkan dia dengan kehidupan ini, selesailah persoalan ujian tentang kehidupan dunia. Tapi masuk ke alam barzah pun ujian itu belum tuntas. Kita masih berhadapan dengan persoalan barzah. Apa nikmat kubur atau azab kubur? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Sampai kepada mahsyar. Mahsyar pun kita masih dagdikduk dengan penuh ketakutan, kecekaman yang luar biasa, memikirkan beratnya persoalan tanggung jawab tentang nikmat ini. Apakah kita menerima catatan amal dengan tangan kanan, insya Allah pasti masuk surga dengan nikmat Allah, atau kita menerima catatan dengan tangan kiri dari depan atau dari belakang, alamat masuk neraka. Baru kemudian final, ketika kita sudah melangkahkan kaki masuk ke pelataran surga, baru semua tenang, damai semua. Ya. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita sudah masuk di surga itu tidak ada lagi rasa khauf, ketakutan. Takut apa saja sudah enggak ada. Hilang semua sudah. Yahzanun, enggak ada lagi duka cita. Semua happy, bahagia, senang. Yaumul jaza, hari pembalasan. Tinggal kita menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup di dunia ini sampai alam barzah, sampai pada alam perkumpulan kita semua di mahsyar nanti, ini adalah persoalan yang panjang, di mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan diri kita, mempersiapkan hari itu. Fa aina tadhhabun? Manusia, kau mau kemana? Ya tentunya setelah hidup ini pasti ada kematian, nggak ada pilih lagi. Proses-proses selanjutnya akan beriringan seiring penetapan-penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pada hari itu, hari di mana kontrak hidup kita, jatah kehidupan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bergantinya waktu demi waktu, entah itu bergantinya detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, sampai kemudian bulan ke tahun. Sekarang kita sudah masuki tahun 1445 Hijriah. Tentunya harus ada yang baru, suasana yang baru. Misalkan rumah yang begitu terus penataannya kadang-kadang sumpek juga, perlu ada penataan baru. Mungkin dirubah mejanya, kursinya, mungkin ada desain sesuatu yang menyegarkan, mungkin dikasih pengharum yang wangi, sehingga kita dan tamu yang masuk pun merasa tenang, damai di situ. Ya, mungkin ada hal-hal lain lagi yang perlu kemudian kita perlu perbaiki. Ya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dunia perlu memperbaiki, memperbaharui niat kita. Kenapa niat ini perlu diperbaharui? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini ya berangkatnya dari niat dan kembalinya kepada niat itu sendiri. Tentunya niat kita tidak selamanya lurus. Tentunya niat kita tidak selamanya karena lillahi ta'ala. Tentunya niat kita tidak semua mardotillah, mencari keridhaan Allah. Banyak juga orang punya niat mencari keridhaan dunia, mencari keridhaan manusia. Ya.
beribadah, beramal, berbuat baik bukan karena Allah tapi karena riya, bisa karena sum'ah, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengarkan. Orang bisa mendengarkan tentang kehebatan amalnya, orang mendengarkan tentang kesolehannya dia, orang mendengarkan tentang kedermawanan dia, orang mendengarkan tentang hal-hal yang baik dari dirinya. Sehingga kemudian menjadi pertaruhan besar dalam kehidupan kita dalam beribadah dan beramal. Perlu niat itu diperbarui. Selalu diperbarui niat agar kemudian kita bisa lurus. Kadang-kadang kemudian niat kita sudah lurus nih, tapi dalam perjalanan kadang-kadang di tengah jalan niat kita berubah. Bisa juga. Bisa juga. Banyak orang berangkat haji tahun ini, sekarang mulai pada pulang. Tidak tahu kabupatennya sudah apa belum, kayaknya belum ya. Niatnya awal memang menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima, ya, mencari keridhaan Allah. Tapi kan kemudian niat itu karena bergeser. Orang naik haji karena nanti ingin dipanggil haji, haja. Kenapa ada tradisi-tradisi sosial kehidupan bermasyarakat? Ada daerah-daerah tertentu yang sangat mengedepankan lakob gelar itu sendiri. Kalau dipanggil haji, haja itu rasanya kayak wah gitu, kayak rasanya luar biasa. Ya. Merasa dihormati, merasa diorangkan. Kayak di Sulawesi, saya waktu di Sulawesi itu, orang kalau haji itu selalu di depan. Ada acara apa saja sudah, itu selalu duduknya di depan. Ya. Mendrek iji, mendrek tamaki, naik, monggo depan, maju ke depan baca. Selalu orang haji, haja itu selalu dikedepankan. Sentan digelar haji ini kan di Budi, Pak. Ya. Sehingga mereka banyak berlomba ingin naik haji. Kadang kemudian ganti nama di sana. Nyampe di Indonesia namanya asli dipanggil nggak noleh-noleh hajinya, nggak noleh-noleh. Karena nggak ada panggilan hajinya, hajanya. Harus ada tambahan. Habis dana banyak ini saya ke barat ini harus ada tambahan. Haji, haja, baru noleh dia. Kalau dipanggil nama biasa enggak noleh dia. Banyak kejadian begitu. Banyak orang kemudian di sana tidak sedang berdoa. Tidak sedang berdoa. Tapi karena ingin agar orang tahu, dunia ini semua tahu, akhirnya kemudian selfie. Orang lain disuruh jepret, disuruh foto, dia lagi menengadahkan tangan, seolah-olah dia sedang berdoa. Banyak hal-hal yang kemudian merubah niat asli kita ini karena Allah menjadi urusan karena lid dunia bisa, linas bisa, ya, liriya bisa, lisum'ah bisa, semuanya karena dunia, semuanya karena manusia, semuanya karena ria, karena sum'ah tadi. Maka terjadi dunia, perlu niat kita itu diperbarui. Kadang kita mengeluarkan infak, berbagi dengan orang, niatnya karena Allah. Tapi karena banyak sanjungan, wah, pancen sobung ya. Orang sing soki, orang sing dermawan, badan yang dina nikah kecuali sampeyan ji, kecuali sampai. Akhirnya kemudian kadang-kadang akopeng. Mulai sudah ini. Cepat-cepat istighfar kita. Karena itu setan mulai merasuk, mulai bermain di situ. Akhirnya kadang-kadang orang menepuk dada, ya kalau bukan saya, nah itu mulai sudah ya, banyak. Jadi dunia banyak dalam beribadah, beramal, dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia, seringkali niat ini menjadi sebuah taruhan, seringkali menjadi sebuah masalah. Tajdidul iman, kita harus memperbarui keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kan fluktuatif, pasang surut dia. Yazidu bi ta'ah, dia naik karena ketaatan yang kita lakukan. Wa yanqusu bil maksiyati, dia mengalami degradasi, penurunan, surut karena kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Ada waktunya, ada saatnya orang itu merasa futur. Ya.
merasa malas beribadah, merasa malas berbuat baik, merasa malas beramal, ada waktunya. Apalagi kemudian ada masalah, ada trouble. Ya. Kita biasanya bantu orang, rutin nih, kita bisa bantu dia, subsidi kehidupan dia. Tapi kemudian dia menyebarkan fitnah untuk kita atau keluarga kita, akhirnya kita balas dendam. Ya. Kadang kemudian emosi muncul. Kurang apa saya? Wah, dia nggak tahu selamanya bantu siapa, yang bantu dia siapa. Kalau bukan saya, mulai sudah. Ya. Problem-problem datang, akhirnya kadang-kadang amal ini diungkapkan. Makanya Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau hilangkan pahala sedekahmu bil manni wal adha. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hilangkan, kau lenyapkan pahala sedekahmu bil manni, dengan cara mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang berinfak, bersedekah karena riya. Dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Famathaluhu kamathali safain 'alaihi turabun fa asaba wabilun fatarakahu salda. Amal yang dilakukan itu seperti satu gundukan tanah di atas batu, turun hujan, tererosilah tanah itu. Bersih, tersapu tanah di atas batu itu. Nggak ada tersisa. Dulu di situ ada gundukan tanah di atas batu. Sekarang sobungkon. Dulu dia beramal, dulu dia bersedekah, berbuat baik. Tapi kemudian di akhirat dia nggak mendapatkan. Kenapa? Karena dia mengungkit-ungkit pemberiannya dan menyakiti hatinya menerima. Jadi kadang-kadang begitu iman ini. Ya. Kadang kita semangat sholat malam, kadang semangat tilawatul Quran mandai wanjus. Kadang-kadang mau buka Quran lesoh. Kadang-kadang sepet matanya. Apalagi lagi ada masalah, ya, tak oleh PC, ya, ada tuntutan dari istri gini, ini macam-macam. Kadang-kadang iman mulai trouble, turun. Akhirnya kemudian kita mengalami futur. Di saat-saat seperti itulah saat yang sangat berbahaya sekali. Maka tajdidul iman. Iman itu perlu diperbaharui. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya untuk tampil beda. Tampil beda dalam artian bahwa pembiasaan-pembiasaan yang tidak baik pada masa lalu jangan dipertahankan di tahun baru ini. Namanya juga tahun baru, ya harus dirubah menjadi sesuatu yang baru. Dalam artian bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak membawa kemaslahatan, apalagi sesuatu yang mengandung dosa dan pelanggaran, maksiat, maka perlu dirubah di tahun baru ini. Harus ada perubahan. Maka orang sering menyebut dengan hijrah. Alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, mereka yang berhijrah. Iman itu adalah suatu kepastian. Iman itu adalah suatu keyakinan. Yang tadi itu sudah, dia kadang naik, kadang turun, tergantung input masukan dari kita. Yang masuk itu nilai-nilai kebaikan, ketaatan, amal soleh, atau nilai-nilai dosa maksiat, tergantung. Maka grafiknya naik, dia bertambah, pasang iman itu, atau dia mengalami penurunan, surut, grafiknya turun karena ada masukan-masukan dosa maksiat dari iman itu. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki keyakinan tentang hidup ini, keyakinan tentang amalnya, keyakinan tentang alam barzannya, keyakinan tentang pertemuan dia dengan Allah di mahsyar, mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang dilakukannya.
Walladzina hajaru, maka dia perlu berhijrah, dia perlu melakukan proses perbaikan. Perlu melakukan proses perbaikan. Karena kita manusia ini bukan malaikat, bukan nabi dan rasul. Kita ini tidak sempurna. Kita ini tidak maksum. Yang maksum itu adalah nabi dan rasul. Kita ini manusia biasa, di mana bersarangnya kesalahan, dosa. Karena itulah kemudian perlu kita melakukan proses perubahan. Sesuatu yang lama ditinggalkan menjadi sesuatu yang baru di tahun baru ini. Karena ketika kemudian tidak ada proses hijrah, maka kemudian terjadi kemandekan pada hidayah. Karena hadirnya kita semua ini adalah bagian dari proses untuk hijrahnya kita. Fabashir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa orang yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan nasihat, perkataan, fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti perkataan nasihat yang terbaik. Hasan itu baik. Ihsan, ahsan itu terbaik. Fayattabi'una ahsana, mereka mengikuti nasihat yang terbaik. Tidak ada nasihat yang terbaik kecuali datang dari Allah dan Rasulnya, datang dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Nah, hadirnya kita ini adalah bagian dari cara kita untuk menjemput dan mewujudkan hidayah itu. Karena kalau hidayah itu masuk, maka terjadi proses perubahan, hijrah pada diri kita. Kalau nggak ada hidayah, orang nggak akan berubah. Orang yang dulunya tidak sholat, lalu kemudian berganti waktu sampai bertahun-tahun pun tidak sholat. Saya punya teman sekarang sudah usia 60 lebih, hampir 70, rambutnya sudah putih semua. Berhenti melakukan sholat kira-kira sudah ya mungkin 40 tahun lebih yang lalu sampai sekarang ini. Ya bersama kita. Kadang-kadang kita guyon, namanya orang tua ya. Takut salah omong ya, kita kemudian bahasa-bahasa yang santun, lembut, kadang-kadang sambil intermezzo dikit-dikit itu. Saat waktu sholat, ya kita berhenti sholat, dia duduk di luar. Ya. Bulan Ramadan puasa, nggak sholat dia. 5 waktu nggak sholat, tarawih nggak sholat. Cuman saya nggak cek kemarin, Idul Fitri, Idul Adha itu sholat nggak dia? Tapi rata-rata sholat ya. Orang Idul Fitri, Idul Adha sholat orang. Orang biasanya sholat setahun sekali. Ya, yang lain pray semua 5 waktu, setahun sekali Idul Fitri, Idul Adha. Biasanya begitu. Ada juga yang kemudian nggak sholat Idul Fitri, Idul Adha, kebangetan juga ya. Tapi begitulah proses. Kita sering bertemu, berbicara, berdiskusi dengan banyak orang, tapi kemudian diskusi, pembicaraan itu kan belum tentu memberikan sebuah wacana perubahan dalam diri kita. Walaupun kadang-kadang orang mengeluarkan dalilnya, kadang-kadang kita dengan berbagai macam alasan. Alasannya ya masih kecil Anda ini, siapa Anda, baru mondok berapa tahun, sudah berani nasihati saya ini kiai, saya ini ustadz, saya ini gus, misalkan ya. Susah, proses perubahan susah. Walaupun kiai ulama, mereka juga butuh dinasihati. Ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Liman, untuk siapa? Dari siapa? Lillah, wali rasuli, walil mu'minina. Ya, dari Allah dan Rasulnya untuk seluruh orang-orang yang beriman. Kalau orang kemudian nggak nasihati, susah. Karena sifatnya manusia itu akanal insanu aktsara shay'in jadala.
Dan kebanyakan manusia itu suka menjadal, suka mendebat. Dinasehati debat, dinasehati ngeyel. Pokoknya, ya kalau sudah beragama katanya pokoknya ini susah sudah. Sampai tidak usah keluarkan dalil sudah, capek sampai. Tidak bakal dengar dia. Kenapa? Ya muncul hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takun wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhannya? Apa engkau ingin menolong mereka, menjadi wali bagi mereka? Am tahsabu anna aktsarum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah engkau menyangka kebanyakan mereka itu mendengar apa yang kau sampaikan, nasihat, ayat Quran, hadis semua keluar pun enggak. Telinganya normal, tapi sistem budak, sistem kopok. Apa engkau menyangka mereka mendengar? Atau engkau menyangka bahwa mereka memahami apa yang kau sampaikan? Mengerti dari apa yang kita bicarakan? Akalnya normal, telinganya normal, hatinya normal semua. Tapi sumber nikmatnya itu tidak dimanfaatkan. Makanya kemudian Allah menyampaikan mereka manusia itu tidak ada bedanya seperti binatang. Bahkan binatang itu jauh lebih mulia daripada manusia. Naudzubillah min dzalik. Barusan saya lihat pernikahan anjing sama Jojo sama Luna gitu. Lihat Pak ya, mewah Pak pernikahannya. Ya kalau dibandingkan pernikahan manusia di sini nggak ada apa-apanya Pak. Kena habis 20 juta, 30 juta, nggak ada apa-apanya. Anjing menikah, Masya Allah. Saking mulianya anjing, binatang ya. Memang Allah kan menyebutkan begitu, bahwa manusia ini bisa saja seperti binatang, bahkan binatang lebih mulia daripada manusia. Nikahnya mewah, yang hadir pakai batik-batik belangkon, Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, proses nilai-nilai agama itu masuk, nilai-nilai agama itu bisa dipahami ketika kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan potensi nikmat-nikmat yang ada pada diri kita ini, mulai dari mata, telinga, hati. Ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu sabil. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179 Allah menjelaskan, sungguh benar-benar akan aku penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kami berikan hati kepada mereka, hatinya tidak dimanfaatkan untuk mentadaburi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walam a'yunul la yubsiruna biha, kami berikan mereka mata, tapi penglihatannya tidak digunakan melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walam adanul la yasma'una biha, kami telah berikan mereka pendengaran, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat. Ulaika kal an'am, manusia itu enggak ada bedanya seperti binatang. Balhum adall, bahkan manusia ini lebih sesat daripada binatang. Binatang lebih mulia. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah makhluk-makhluk yang lalai. Apa yang menyebabkan manusia lalai? Ya kenikmatan dunia. Orang lalai sholat itu karena dia berburu dunia. Orang lalai sholat, bahkan tinggalkan sholat itu kan dia berburu kenikmatan dunia. Kerja di sawah, kerja buruh, transaksi, ada bisnis, urusan pekerjaan, kantor, ini itu semua. Alasannya mencari sesuap nasi untuk keluarganya. Akhirnya nggak sholat. Kadapun sholat cepat-cepat, terburu-buru, kayak ayam atau jagung. Yusalluna wala yusallun, kata Nabi. Orang seperti itu nggak sholat.
Mereka sholat tapi tidak sholat. Yang membuat kita lalai itu karena duniawi. Orang nggak hadir dalam pengajian ini kenapa? Lalai. Lalainya kenapa? Ya, lalainya karena dunia. Bisa karena tuntutan dari istrinya, bisa karena tuntutan dari anaknya, bisa karena unsur-unsur duniawi lainnya yang menyebabkan dia seperti itu. Orang nggak keluarkan zakat, orang nggak berangkat umroh, orang nggak berangkat haji, padahal kaya raya. Kenapa? Ya karena mungkin ada segmen kehidupan dunia lain yang dia buru. Alasannya ya belum diundang, belum dipanggil sama pangeran. Makanya buka di dalam surah At-Taubah ayat 24 itu. Qul in kana aba'ukum wa bana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu. Qul, katakan Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa malun iftaraftumuha, perdagangan kekayaan yang kau urus, wa tijaratun takhshawna kasada, bisnis yang kamu takuti kerugiannya, kau khatiri kerugiannya, pilotnya, wa masakinu taradawnaha, rumah tempat tinggal yang kau sukai, rumah mewah, tingkatnya sekian, ada punya villa, punya hotel, punya kos-kosan, punya kontrakan, ahabba ilaikum, kalau itu lebih kalian cintai minallah, daripada cinta kalian pada Allah, wa rasuli, dibandingkan cinta kalian pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilillah, dibandingkan cinta kalian terhadap jihad fi sabilillah, fatarabbasu, saenga bon etompas be pangeran. Allah datangkan ya sepuntung rokok, satu batang korek api, ludes rumah kita, seharta-harta entek. Allah hadirkan penyakit diabetes, jantung, gagal ginjal, komplikasi. Tahu rasa kan? Allah hadirkan masalah demi masalah. Mobilnya tabrakan, seanaknya mati. Mobilnya tiba-tiba kebakaran. Pemiliknya nggak bisa keluar, terkunci di dalam, obong di dalam sama mobilnya. Fatarabbasu, kata Allah, hati-hati kamu. Kalau kamu lebih cintai babamu, kalau kamu lebih cinta anakmu, kalau kamu lebih cinta keluargamu, lebih cinta istri-istrimu, lebih cinta saudara-saudaramu, lebih cinta dengan kekayaanmu, bisnisnya kau takuti kerugiannya, tempat-tempat mewah, tempat tinggal yang kau cintai, lebih kamu cintai. Nah, ini unsur-unsur dunia ini yang membuat kita lalai dari ketaatan, lalai dari ibadah, lalai dari kesolehan itu sendiri. Orang kemarin tuh Pak, banyak dapat tol Pak, banyak dapat tol. Ada saudara saya dapat 29 miliar, ada yang dapat 8,5 miliar. Besok uangnya terima, hari ini mati orangnya Pak. Caca saya, enggak, kisah nyata Pak. Ya, banyak dapat itu Pak. Sekarang begini Pak, Allah ngasih luar biasa ini Pak. Itu tanah kalau harga normal, anggap sudah kita bicara 8 miliar sudah. Tanah normalnya 1 miliar, harga aslinya Pak. Karena ada perluasan jalan tol ini, Allah memilih kita, tanah kita yang dipilih oleh Allah, dibeli oleh orang-orang yang terlibat di jalan tol ini, dibeli dengan 8 miliar. Berarti kan dapat keuntungan 7 miliar Pak. Pertanyaan saya, Idul Kurban kemarin itu Pak, nyembelihan kurban,
Dari 7 miliar ini berani enggak Pak ngambil 1 miliar buat beli sapi limusin sekian banyak Pak? Nggak usah 2 miliar Pak, 1 miliar Pak. Berani enggak Pak? Eman Pak. Eman. Paling banter beli sapi Madura 1 Pak, 15 juta, 20 juta. Ini yang membuat manusia bakhil, yang membuat manusia dicerek ya Pak. Manusia nggak loman, manusia nggak dermawan itu kenapa? Ya kena usul dunia tadi itu, eman tadi itu. Padahal yang ngasih itu Allah. Bahkan kemudian nggak tanggung-tanggung. Ya alladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillah bi amwalikum anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu suatu perdagangan, suatu bisnis? Lah hidup itu kan untung rugi, Pak. Orang hidup itu bicara untung rugi, Pak. Wal as, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu ini menunjukkan waktu itu begitu penting dalam kehidupan kita. Malam Rabu yang kemarin dengan malam Rabu sekarang beda, Pak. Malamnya sama, namanya malam Rabu. Tapi beda, malam baru sudah. Waktunya sudah beda. Dia berputar terus waktu itu. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia yang dalam hidup ini benar-benar berada dalam kerugian. Nah ini, hidup itu untung rugi, Pak. Pak, ada orang jual beli. Di mana orang jual beli sesarean, Pak, kerugian, Pak. Ada, pengen tahu saya. Ada orang transaksi jual beli yang dicari kerugian, nggak ada, Pak. Kalaupun daya nalar otak kita mengatakan dia rugi, tapi di sisi Allah dia untung. Kenapa demikian? Di Malang itu di jamaah orang Arab itu Haji Brewok namanya, Pak. Geral Haji Brewok. Kemarin menghabiskan sekitar 5 miliaran, Pak. Jadi kalau ada masjid beli sapi, dia kasih tambahan kambing 2. Ada orang beli kambing 1, ditambahin kambing 1. Ya. Berbisnis. Menurut kita rugi dia. Tapi dalam perhitungan Allah dia untung. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu perdagangan, satu bisnis jual beli, di mana kalian tidak mengalami kerugian sama sekali, bahkan mendulang keuntungan yang dahsyat super. Min adzabin alim, bonusnya kalian dijauhkan dari adab Allah, masuk ke dalam surga. Syaratnya tu'minuna billahi wa rasuli. Kalian beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan jiwa kalian dan harta kalian. Kalau sekarang ini belum masuk medan perang, kita berperang melawan orang kafir, menebas batang leher orang kafir, maka jihad kita adalah amwal. Sendi peser ya, kutub keluar. Jihad dengan harta. Bahkan di dalam At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli orang-orang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Dari mana nih, Pak? Sendi odi ini ke pangeran, Pak. Yang memiliki kita ini Allah. Yang memiliki harta kita ini Allah. Allah yang punya, Allah ngasih, Allah yang beli, Pak. Ya Allah ya Karim. Kalau transaksi dalam hitungan manusia bisa saja mengalami kerugian. Rupiah transaksi dengan dolar, anjlok rupiah, Pak. Dan angkat kalau rupiahnya dibawa ke Amerika dolar, tidak bisa, Pak. Kutu rupiah dengan rupiah baru sama. Ini Allah Subhanahu wa taala alat tukarnya benih peser, Pak, benih rupiah, benih dinar dirham, benih dolar. Jannah. Mak tak terus manusia nih, Pak. Ya tadi itu.
Orang nggak sholat, orang nggak ngaji, orang nggak datang pengajian, orang kemudian dendam ke Sumat, 7 turunan nggak tegur sapa. Urusan dunia, Pak. Dia lalai karena urusan dunia. Urusan dunia. Coba sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang jual beli jalan terus, Pak. Orang transaksi jalan terus. Yang di sawah jalan terus, yang di laut jalan terus, dan seterusnya. Gak berhenti orang, Pak, untuk sholat, Pak. Dengan berbagai macam alasan dalil. Pakaiannya kotor lah, najis lah. Tak bojong, Pak. Duh, kotor kepi. Padahal, najis katanya. Najis. Padahal kotor, Pak. Kotor itu belum tentu najis. Nah, kalau sudah tahu begitu kan bawa. Mau ke sawah, nanti kan berlumpur-lumpur, berbahasa. Kan bawa sarung dan lainnya sudah siap. Niat, Pak. Ya, niat dari rumah terus berjengat dan sahabat, Pak. Tapi memang orangnya dari awalnya nggak punya niat untuk sholat, ya mau di mana saja dia nggak sholat, Pak. Mau di masjid ditaruh sarung, mau kena apa? Nggak kira, Pak. Datang juta-juta, Pak. Rokok, pacapa. Nggak kira bejeng, Pak. Panjang orang tak bejeng, Pak. Maka proses, Pak. Ada karakter tabiat kita. Emosional, jadi suami suka marah. Kutu dirubah, Pak, tahun baru ini, Pak. Jadilah suami yang romantis, suami yang pemaaf. Nggak ada untungnya, Pak. Nggak ada untungnya. Saya banyak berkeliling berbagai daerah, Pak. Dari Sulawesi 4,5 tahun keliling ke Bone, ke Jeneponto, Bulukumba, Polmas, Mamuju, keliling banyak. 4,5 tahun Madura, keliling, Pak. Sampai ke Sepeken sana, paling ujung sana, Pak. 9 kali saya ke sana, Pak. Keliling, Sepangkur, Saseel, Saebus, Pegurung, banyak pulau, Pak. Kangean 3 kali, Pak. Dakwah ke sana, Pak. Tahun 2000-2001, Kahor Gelis, Az-Zaitun. Masih masjidnya dalam perancangan 1000 hari pembangunan masjid. Baru rangkanya, Pak. Bersihnya Masya Allah. Mahat Abu Bakar, Mahat Umar, Mahat Ali, Mahat Utsman, Mahat Ali. Nggak ada, Pak. Sampai temukan satu helai daun, nggak ada, Pak. Bersih Az-Zaitun itu, Pak. Tahun 2021, Pak. Sholat di Haur Gelis, dikasih kesempatan ceramah. Dari mana? Dari Madura. Mari, Pak Ustaz, Pak Kiai. Bisa ngisi pengajian? Oh, insya Allah bisa. Ya. Habis itu kepikiran diskusi, Pak. Kalau di Haur Gelis ini, Ustadz, ada istilahnya nikah masal, cerai masal. Boh, kok bisa begitu, Pak? Ini kalau panennya sukses, orang ramai-ramai nikah. Kalau panennya gagal, orang ramai-ramai cerai. Ya Allah. Keliling, Pak, ke Jakarta, Bucit Indah, Lipiak sana, ke Kalimantan, Nunukan, keliling, Pak. Belajar, ketemu orang ini, suku ini, karakter kita belajar. Nggak ada manfaatnya, Pak, samain emosional. So jadi sakera, nggak ada manfaatnya. Jadi merlena, nggak ada, Pak. Malah jantung samain kena, Pak. Asam lambung samain kena, Pak. Ongkun, Pak. Orang emosional jantungnya bermasalah nanti. Dikasih sehat jantung sama Allah, sampean emosional, dak dok, rusak jantungnya sampean. Coba sudah lihat orang lagi emosi, lagi marah, petentang urat lehernya, Pak. Pegang jantungnya, Pak. Dak. Mohon benar deh, iya, Pak. Rusak, Pak. Berubah, Pak. Yang punya pikiran-pikiran sesuatu yang saya tak nyaman, sesuatu belum terjadi dipikirkan, jangan. Sesuatu yang sifat yang goib, gak usah dipikirin, Pak. Diimani. Wa matan nafsu madza taksibu ghadan. Enggak ada orang tahu besok dimakan apa, diusahakan besok enggak ada yang tahu. Pak Haji Sumarto usahanya di toko. Usaha tiap harinya gitu. Apa besok ada jaminan masih jualan sana? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Karena hakikatnya sehat, hakikatnya hidup mati enggak ada yang tahu. Wa ma taksibu
wa ma tadrasu bi ay abdin tamut, dan tidak ada orang tahu di mana bumi dia akan mati, di mana dia akan dikebumikan. Tidak ada yang tahu, Pak. Sesuatu belum terjadi, Pak. Hidup kayak begini, Pak. Sampai nggak usah mikirin. Ya. Tambah gak karuan negeri kayak gini. Ya apa nanti nasib kita, anak kita. Nggak usah begitu, Pak. Yakini bahwa pasti ada tampil tajdid pembaharu-pembaharu. Dalam 100 tahun Allah hadirkan para pembaharu. Orang-orang yang mengembalikan nilai kebenaran Islam pada porsi kebenaran. Akan banyak orang-orang baik yang siap berdakwah, berjihad, mengajak orang kebaikan dan seterusnya. Jangan putus asa. La tayasu min rahillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang punya hati sering dendam, sering iri hati, dengki sama orang, berubah. Yang malas, berubah jadi rajin. Semua lah. Perilaku-perilaku ibadah, kebaikan yang tadinya tahun 1944 itu perlu di tahun 45 ini, Pak, harus ada proses perubahan, hijrah, wahajaru, kita harus berhijrah untuk kemudian menuju pada sesuatu yang lebih baik. Makanya bahasanya setelah hajaru wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad, bersungguh-sungguh. Banding angkat pedang, Pak, bersungguh-sungguh dalam beragama, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Karena hidup ini sungguh-sungguh. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia ini menyangka kami menciptakan mereka dengan main-main? Jadi Allah ciptakan kita ini sungguh-sungguh, Pak. Sungguh-sungguh. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa mereka menyangka mereka tidak dikembalikan kepada kami di mahsyar, mempertanggungjawabkan seluruh nikmat yang kami berikan? Allah melengkapi hidup ini dengan banyak permainan. Dengan banyak permainan. Kita lupa dengan tujuan hidup kita atau tidak? Ya, kembalinya kepada kita. Allah hadirkan permainan dalam bentuk dunia ini dengan beragam macam, Pak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, laibu wa lahu. Tiadalah kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu, permainan, canda tawa, gurau dan seterusnya. Jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Maka penutupnya di surat Al-Hasyr ayat 18 itu Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian takut pada Allah. Wa tandu nafsu ma qaddamat lighad, dan masing-masing kita individu ini mulai mengevaluasi, mulai mempersiapkan amal-amal kita ini untuk setelah kehidupan kita di dunia ini memasuki alam kematian, alam barzakh kita. Mempersiapkan ibadah, kebaikan, amal soleh di alam mahsyar kita. Di alam pertanggungjawaban, ligot, besok setelah kita mati dalam kubur, besoknya lagi setelah yaumul qiyamah, hari kiamat, yaumul ba'ts, hari kebangkitan, kita dikeluarkan semua. Keluarlah api dari Yaman, sudah kumpul semua dari timur, barat, utara, selatan, bawa langsung ke mahsyar, bumi Palestina, dikumpulkan di Palestina sana. Yang bergejolak dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Nabi menjelaskan mahsyar itu di bumi Palestina. Si mata satu siapa, Pak? Dajjal dibunuh di Babi Lut, di pintu Lut, Palestina, Pak. Dibunuh oleh Nabi Isa dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin. Munculnya dari Khurusan sana, dari daerah timur sana, Pak. Didampingi 70.000 Asbahan, Yahudi Asbahan. Yahudi wajahnya Timur Tengah. Jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah.
Allah ulangi lagi, takutlah kalian dalam hidup ini. Seluruh nikmat yang Allah berikan ini besar pertanggungjawaban di akhirat nanti. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengkhabarkan apa-apa detail peristiwa kejadian yang kita lakukan di dunia ini akan dikabarkan, akan dipampangkan, ditampilkan, dipertontonkan di layar komputer raksasa. Ya, CCTV kanan kebaikan, CCTV kiri keburukan, dua malaikat yang mencatat, tinggal print, nggak pernah error, Pak. Bukan CCTV manusia, bisa dibuat error, Pak. Dirusakin, bunuh orang, nyuri, lampu padam, listrik padam, nggak bisa. Kalau CCTV-nya Allah nggak ada, mau terang, mau gelap, mau siang malam, semua tercatat semua, print, keluar semua. Sejak akhir balik, peristiwa apa saja yang kita lakukan dari menit ke detik, dari detik ke menit dan seterusnya, semua tercatat di situ. Dan semua orang akan membaca. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Apa? Terkait dengan hijrah, saya pernah membaca surah para sahabat bahwa mereka ketika mereka hijrah, ada panggilan hijrah dari Rasulullah untuk berpindah tempat dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Al-Munawwarah, mereka seperti Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan harta kekayaannya yang sangat berlimpah di kota Mekah. Bahkan Utsman bin Affan pun semua para sahabat yang kaya raya itu rela meninggalkan karena pemuka Quraisy memberikan ultimatum kalau mereka mau berpindah tempat di kota Mekah ke Madinah, mereka harus tinggalkan seluruh harta kekayaannya, mereka keluar dari kota Mekah hanya memakai baju yang menempel di badan. Nah, berarti para sahabat ini telah memberikan contoh kepada kita, mereka rela keluar dari zona aman dan nyaman. Nah, terkait definisi hijrah yang sekarang kekinian, mohon dijelaskan seolah-olah kita meyakini bahwa seseorang dikatakan hijrah apabila dia telah bercelana nikah, jenggotnya sudah panjang, istrinya bercadar, juga pakai kostum. Padahal itu adalah sunnah, bukan hijrah itu sendiri. Mohon dijelaskan agar tidak simpang siurnya definisi hijrah itu sendiri. Dan yang kedua, terkait kebiasaan Ustaz. Di desa saya sendiri itu malam hari ini sangat luar biasa. Kayak istilah selamatan lokatan itu dengan belit-belit ayam lagi tulang belulangnya dikubur di dalam tanah. Setelah ditanya katanya adalah tulang badan. Ketika dijelaskan seolah orang yang sudah paham sunnah, mohon maaf juga saya orang awam, saya menjelaskan berdasarkan pengetahuan saya, mereka menolak serta-merta sehingga orang yang ingin mengembalikan kepada sunnah itu merasa terasing dengan Islam. Terkadang saya merasa disisihkan dalam masyarakat, seolah dianggap nyeleneh, ataupun juga keluar dari adat kebiasaan di masyarakat yang terjadi pada hari ini. Bagaimana agar sekiranya hati ini tidak down, artinya tetap istiqomah walaupun dibenci, walaupun dicemooh, walaupun dianggap orang yang sudah nyeleneh, agar hati ini tetap komitmen Ustaz. Terkadang hati ini sudah mulai turun, mulai tidak semangat lagi. Seolah-olah saya tidak ada tetangga, teman sedikit, teman-temannya teman sama-sama sunnah, sehingga agar dirinya juga tidak merasa paling baik ujung, sehingga tetap dakwah tetap berjalan walaupun mereka menolak. Mohon nasihatnya baik agar kita semua ini jadi pengemban dakwah dan juga tetap istiqomah di dalam sunnah. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama bahwa definisi hijrah. Jadi kenapa sahabat itu meninggalkan Mekah ke Madinah itu tanpa membawa apapun? Yang punya bapak ditinggalkan, punya istri ditinggalkan, punya saudara ditinggalkan. Pokoknya nggak mau hijrah ditinggalkan. Makanya ayat yang kita sampaikan di surat At-Taubah ayat 14 tadi, ayat 24 tadi tentang kecintaan. Ya, karena mereka sudah cinta pada Allah dan Rasulnya dengan jihadnya, maka mereka meninggalkan
hal-hal yang berurusan dengan selain Allah dan Rasul. Urusan dunia mereka tinggalkan karena mereka sangat cinta sekali dengan Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan ada sahabat yang mengejar Ummi Qais, wanita yang sangat cantik jelita, karena memang dia incar itu. Sebenarnya dia nggak mau hijrah. Maka di hadis dari diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratu dunya lisibwa aw imra'ati yankiha fa hijratu ila ma hajara ilai. Ya. Jadi orang melakukan segala sesuatu itu kan tergantung amalnya dan semuanya berpulang kepada apa yang dia niatkan. Bukan amal, niat. Mohon maaf. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, jelas sudah iman ini, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya, mendapatkan segala-galanya dari Allah dan Rasulnya, karena yang memiliki kehidupannya Allah. Harta yang ditinggalkan, nah, nanti di Madinah diberikan kekayaan sama Allah, ya. Dan seterusnya. Tapi siapa-siapa yang berangkat hijrahnya lid dunia karena urusan dunia, yusibu hawi murad yang kedua, dan ada unsur-unsur bisnis, ada unsur masalah orang bini, terakabin be orang bini nikah, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, ya, apa yang dia niatkan. Jadi jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, hijrah secara istilahan itu memang nggak ada. Nggak ada, karena selesai sudah. Hijrah pertama ke Basrah, hijrah kedua ke Yastrib atau Madinah. Udah itu aja. Berpindah dari Mekah ke Madinah secara syar'i. Kalau secara istilah zaman sekarang nggak ada, ya, nggak ada. Kalau definisi secara lugatan istilah apa secara bahasa bahwa hijrah itu tetap ada terus menerus. Orang berhijrah itu meninggalkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang dimurkai menjadi ridhoi, ya, keburukan menjadi kebaikan, malas menjadi semangat, wilayah tempat bi'ah lingkungan yang tidak islami dia pindah ke lingkungan yang lebih islami dan seterusnya. Jadi proses hijrah itu suatu proses dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Secara umum para ulama mendefinisikan seperti itu. Pengembangannya luas. Itu yang pertama tentang hijrah. Jadi orang mengatakan tadi bahwa dulu pakai celana isbal menutup mata kaki, sekarang cingkrang, ya. Itu proses dari dulu, bukan celananya. Dulunya dia jahiliyah menjadi islami. Itu proses hijrah namanya. Tapi apa yang dilakukan itu adalah bagian dari sunnah. Memelihara jenggot, celana cingkrang, ya, cadar dan semuanya itu adalah bagian dari sunnah. Walaupun ada yang mewajibkan, ya. Biasa perbedaan di kalangan ulama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan menyangkut tentang tahun baru ini. Tahun baru ini. Tahun baru ini kadang-kadang kan kita yang sudah mengerti agama, mengerti sunnah, kadang-kadang serba dilema. Seperti buah simalakama. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati anak. Maju kena, mundur kena. Ya. Warkop, dono intro kasino pun. Ya. Ngomong gini salah, nggak ngomong juga salah. Berhadapan dengan masyarakat. Makanya pesan Nabi, dakwah itu disesuaikan dengan tingkat akal penduduk setempat. Pakai bahasanya bahasa penduduk setempat. Makanya kan banyak, sampai hari Jumat perhatikan masjid-masjid pakai bahasa Arab. 5 menit selesai. Sing ceramah tak ngerti, tak oneng, sing ngeting pada sami mawon. Ya, nyaman masjid sana, bahasa Arab semua. Nah, Nabi diturunkan di Arab, berdakwanya pakai bahasa Arab. Akhirnya dakwah Indonesia pakai bahasa Arab juga. Ya nggak ngerti orang Madura, orang Jawa, orang Flores dan semuanya nggak ngerti. Kecuali orang Mondo. Orang Mondo aja belum tentu bisa lancar berbahasa Arab. Ya,
Dakwah itu kalau di Madura pakai bahasa Madura. Dakwahnya di Jawa pakai bahasa Jawa. Dakwah di orang yang IQ-nya rendah atau sumber daya manusianya rendah, jangan pakai bahasa-bahasa yang tinggi, nggak nyambung nanti. Saya dulu waktu masih sanawiyah, ya, saya waktu di sanawiyah itu, saya bilang ke nenek saya, "Nek, jangan sering-sering ke dukun, Nek, syirik, Nek. Hancur semua ibadah kebaik amal soleh semua." Baru aja belajar di sanawiyah sudah nasihati orang tua. Kakek nenekmu ini kan ngomong gitu mereka ini. Sudah Islam dari dulu, kamu baru lahir baru kemarin. Nginjak tomat belum pecah, kencing pasir belum dalam, nasihati orang tua. Ini orang tua itu begitu, Pak. Kadang ngeyel kalau nasihati. Nah, caranya ini penting. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Caranya ini penting. Wasilah, perantara ini penting, Pak. Salah dalam menyampaikan niat yang benar bisa jadi bumerang, Pak. Ya. Samanya apa, Pak? Nggak boleh ini. Bahaya memang. Lama-lama sampai dibacok orang, Pak. Masyarakat sudah biasa memperingati malam 1 Syuro, 1 Muharram. Sampai bilang bid'ah. Ya dibacok sampai ditempeleng sampai dipukul sampai. Rumah lama-lama rumah sampai dibakar, diusir sampai dari tempat itu. Kenapa? Karena sepahaman mereka dari dulu sak kiai-kiainya berfatwa bahwa memperingati malam 1 Syuro, 1 Muharram, Isra Mi'raj, Nuzul Quran dan seterusnya itu sesuatu yang baik. Sampai bilang nggak baik. Ya. Habis kita. Makanya dakwah Nabi itu kan sir dulu, diam-diam, gerakan bawah tanah. Karena masih sedikit. Sahabat ke susu, naik adzan, Allahu Akbar, hancur kapi, Pak. Hajar. Kenapa? Kekuatannya belum siap. Baru di Madinah, baru kemudian jahariyah. Terang-terangan berdakwah sudah. Kenapa? Karena sudah banyak didukung oleh umat Islam yang semakin hari semakin bertambah. Nah, kita juga begitu berdakwah ke saudara-saudara kita. Mereka kan saudara kita. Orang-orang yang kita cintai semua kan. Walaupun kita berbeda, mereka itu saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan orang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Urusan masalah organisasi itu kan urusan dunia. Islam kan satu, Pak. NU Muhammadiyah dan yang lain itu kan urusan dunia, urusan organisasi. Jadi dimasukkan ke dalam Islam. Itu sarana, media saja. Jangan dibawa ke Islam. Islam itu satu, Pak. Ketika kemudian Islam ini diidentikan dengan organisasi, ini rusak, Pak. Ketika orang tidak sepaham dengan kita anggap Wahabi, kafir, syirik, sesat, repot akhirnya. Padahal itu saudara kita, gitu ya. Sudah merupakan sunnatullah alam. Dalam hadis Sahih Bukhari Nabi mengatakan, "Badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban, fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dengan asing, akan berakhir pula dengan asing. Dulu Islam datang orang bingung, agama apa Muhammad ini? Kerjanya suka caci maki, Tuhan-Tuhan kita, Lata Uzza Manaf, semua dicaci maki semua. Agama apa? Ya. Dipikir asing, bingung orang, Pak. Nanti dia akan berakhir menjadi asing pula. Hidup di daerah orang nggak biasa pakai cadar, Pak. Sampai istrinya pakai cadar sendirian. Kalian sesat. Padahal Imam Syafi'i mengatakan cadar itu wajib, Pak. Orang NU itu harusnya pakai cadar, Pak. Karena mazhabnya Syafi'iyah. Indonesia ini harus menggalakkan cadar. Karena Indonesia ini mazhabnya Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan cadar itu wajib. Gak boleh laki-laki ajnabi melihat wanita ajnabi.
yang bukan mahramnya. Nggak boleh. Makanya harus bercadar. Ini orang bercadar, orang bingung. Alien apa mana iki? Sesatan. Ya. Teroris. Tepat suaminya ngebom sana, istrinya cadaran. Kadang sampai perhatikan Pak ya, semua penjahat-penjahat dibawa ke ruang sidang pakai baju koko Pak, baju putih, kopian Pak. Ini kan hina Islam ini Pak. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dalam posisi gitu, kata Nabi Fatu balil qurba, berbahagialah jadi orang asing. Maksudnya berbahagia di mana? Jangan kecil hati. Ketika kita digerai ini itu, kita akan dirasani, kita dijauhi dan seterusnya. Ya memang begitu sudah karakter dakwah begitu. Tapi kita tidak boleh menjaga jarak, melebur, berusaha mendekat dan seterusnya. Berikan contoh, berikan kebaikan. Ada yang meninggal, datang kasih amplop, bawa beras, bawa ini kasih. Ada orang kesusahan, ada orang sakit, takziah sana, jenguk. Kita tunjukkan akhlak kita sehingga orang tahu. Masya Allah ya. Orang kita anggap dia gini-gini, ternyata orang luar biasa. Harus. Kalau kita kemudian menunjukkan hal-hal yang tidak bagus juga, tambah jauh, tambah gak karuan akhirnya. Ya. Nah, makanya kemudian perlu juga didudukkan masyarakat-masyarakat ini kan banyak yang awam. Banyak awam. Nggak ikut ngaji kayak kita, nggak mau belajar di YouTube dan seterusnya, nggak mau bertanya kepada kiai, ustadz, ulama dan seterusnya. Katanya begitu, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, tinggal ditinjau. Ini tinjaunya dari agama apa tradisi? Nanti kemudian kita mendudukkan pelan-pelan, gitu. Sehingga ketika kemudian kita berbeda pun hal yang tidak menimbulkan suatu mafsadah, suatu kerusakan. Ya. Dalam hal banyak hal kita berbeda Pak, tapi masa perbedaan kemudian menjadi kita harus berpecah. Suami istri berbeda, lalu kemudian jatuh talak 3, nggak mungkin kan Pak? Biasa. Satu kepala, dua kepala rumah tangga saja seringkali timbul masalah, apalagi banyak kepala dalam kelompok dan seterusnya. Jadi pelan-pelan, dakwah itu pelan-pelan. Yang diajak bicara ini siapa, ngerti apa tidak, kasih penjelasannya harus dari yang pembawa, jangan langsung atas, jangan langsung kemudian divonis. Banyak saya perhatikan teman-teman sekarang belajar agama, ya, mengaku bahwa belajar sunnah. Akhirnya semua orang disalahkan, semua orang ditahdir, semua orang dibabat Pak. Nah itu jadi masalah. Harusnya kita belajar tahu begini, ya. Jangankan orang lain Pak, orang tuanya dihajar Pak, bapak ibunya dihajar, sampai Pak buanu gini. Padahal orang tua ini walaupun kafir sekalipun kita ini ta'zim, harus memuliakan orang tua kita. Kata-kata kita gak boleh di atas Pak, merendah kita. Kaulan sadida, kata-kata lemah lembut, nggak boleh pakai kromo injit Pak, nggak boleh pakai bahasa kasar dengan orang tua. Ini orang belajar sunnah, tapi kemudian ngomong dakwah dengan orang tuanya bahasanya kasar, kan repot juga akhirnya. Ya, jadi proses. Ya. Nanti kalau kita keyakinan tulang belulang begini, ada keyakinan begini, ini kan masuk pada tauhid. Mereka kan nggak belajar itu. Ya, proses pelan-pelan. Ibda bin nafsi, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita. Pelan-pelan. Yang dilihat Allah itu bukan hasilnya. Yang dilihat Allah itu usaha kita. Dakwah ini berjalan terus Pak. Sampai kita mati berganti anak pinaku, dakwah nggak berhenti Pak. Sampai kiamat dakwah berhenti Pak. Ya. Jadi jangan berpikir kesuwen kalau gini. Jalan pintas saya, jangan Pak. Ya. Yang penting kita sudah berusaha menyampaikan, kita sudah mengajak dan seterusnya. Persoalan mereka mau ngikut dan tidaknya itu urusan dia dengan Allah. Ya, jangan menghakimi, jangan memvonis. Kita ini bukan hakim, bukan Allah. Yang hakim itu adalah Allah. Ngajak. Ya, bagaimana mengelola perbedaan itu penting, Pak. Kita bisa akur itu kalau kita bisa mengelola perbedaan, saling tasamu, saling menghargai, menghormati. Orang sering Geridu itu kan orang tidak saling menghargai, saling membenarkan dirinya, kelompoknya, ya lain salah. Itu yang kemudian yang terjadi.
Baik, hanya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Terima kasih banyak. Kalau ada hal-hal yang masih belum terjawab, masih terselip dan belum tuntas, insya Allah nanti bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Jazakallahu khairan atas semuanya, kurang lebihnya sama maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.